Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang selalu menyertai kami, Allah kami yang perkasa, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan buat kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran 30 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Ortodoks wilayah Timur mempunyai kebiasaan bagi para imam dan juga jemaatnya untuk mencuci tangan dan wajah mereka sebelum masuk ke dalam gereja. Gereja-gereja di awal abad pertama memiliki kebiasaan seperti ini. Dalam masa Tertullian, seorang yang dijuluki sebagai salah satu bapak gereja yang hidup tahun 150 sampai 220 sesudah Kristus, para pengikut Kristus, jemaat Kristen pada waktu itu mempunyai kebiasaan untuk mencuci tangan, mencuci kepala, wajah, dan kaki mereka sebelum berdoa dan sebelum beribadah kepada Tuhan. Di masa sekarang ini, kebiasaan mencuci tangan, kaki, dan kepala sebelum masuk ke dalam gereja atau sebelum beribadah umumnya tidak dilakukan dan tidak lagi menjadi kewajiban kita. Sebab yang terutama dari semuanya itu adalah hidup kita bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan dalam Keluaran 30 ayat 20 ini, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Di sini Tuhan berfirman, menyuruh Musa untuk mengatakan bahwa Harun dan anak-anaknya, yaitu para imam yang melayani di kemah suci, harus mencuci tangan dan kaki mereka dengan air sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan. Kalau hal ini mereka tidak lakukan, maka mereka bisa mengalami kematian. Betapa kudus hadirat Tuhan, betapa suci hadiratnya itu, sehingga setiap orang yang mau datang kepadanya harus membersihkan diri. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, makna sebenarnya dari membersihkan tangan dan kaki adalah bahwa kita semua harus bersih dari dosa, bersih dari pelanggaran. Untuk apa kita mencuci tangan dan kaki kalau kita hidup dalam dosa dan ketidakbenaran, hidup dalam hawa nafsu dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Untuk apa kita mencuci tangan dan kaki untuk masuk dalam tempat ibadah di gereja, atau beribadah di dalam persekutuan, atau berdoa secara pribadi, kalau hati kita masih kotor di hadapan Tuhan, penuh kenajisan dan kejahatan? Dalam Yeremia 4 ayat 14 dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Tuhan mau kita punya hati yang bersih, dan Tuhan mau agar kita mengikuti kehendak-Nya. Dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi mencuci tangan dan kaki untuk masuk ke gereja, untuk beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita dijadikan ciptaan baru. Kita dibenarkan. Hati kita disucikan. Tapi seiring dengan itu, mari kita menjaga hidup kita, menjaga perbuatan kita, perkataan kita, apa yang dilakukan tangan kita, langkah kaki kita, agar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, dan kita bersih dari segala dosa dan pelanggaran. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk menjaga hidup kami. Seiring dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Tuhan sudah membenarkan kami, menjadikan kami ciptaan baru. Dan itu sebabnya kerinduan-Mu Tuhan kami sadari, agar kami hidup selalu dalam kebenaran, menanggalkan setiap perbuatan dosa. Tangan dan kaki kami bersih dari segala kejahatan. Hati kami murni di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuduskan kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Jamah ya Tuhan, lawat setiap kami. Nyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, dan kami alami mujizat-Mu dalam hidup kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.